Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Bala atau Musibah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah daripada arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai 7 turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah, taqarrub, dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman. Di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita,
dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan al-akhi fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan al-akhi fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan al-akhi fillah Bapak Haji Deki Torno, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadat sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh al-akhi fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana, atau menghadapi menerima sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan syirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini
dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul apa tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinah wa irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya, kata Rasulullah SAW. Inilah mereka nggak sadar. Kenapa mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya pun dia tidak akan bisa menerima. Sama dengan orang kafir. Dulu waktu Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah, tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan dohirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Nah coba. Masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima, semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain, karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatul Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai. Bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, seorang waliyun min awliyaillah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma 'adzabtani fala tu'adzibni bidzul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya ya Allah, siksa saya ya Allah. Saya terima siksaan itu ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan engkau hina diri saya ya Allah, dengan engkau beri siksa ya Allah yang berbentuk terdinding hati saya ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah, tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa?
Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa ya Allah, saya telah melakukan ini ya Allah, tanpa menyebut astagfirullah akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menghasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu karena kita tidak bisa bersyukur. Apa? Syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas tuh? Hah? Coba apa? Coba apa? Ibu apa? Syukur itu apa? Hah? Terima kasih. Kok ringan banget? Hah? Apa syukur itu? Jadi sebetulnya itu syukur itu apa? Merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa. Dan semua apa yang telah bisa dia lakukan dan dia terima itu dikembalikan kepada Allah. Begitu orang sudah begini, apapun yang diberi oleh Allah akan digunakan dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi sebetulnya kesesatan kita yang seperti ini dalam individu atau dalam kepemimpinan, lebih-lebih di dalam bermasyarakat. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Coba kau dipikir-pikir, orang hidup ya, sesudah diberi iman dan sehat ya oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi cuman 5 masalah. 1, diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, ya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya. Kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Hah? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allahumma rizqni rizqan kafafa, ya. Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup tapi ingin kaya. Hah? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepat, kalau nggak bisa jawab udah selesai sampai di sini, saya lapar lah. Hah? Suatu yang kita inginkan sudah cukup, ingin 1 kepingin 2. Apa itu cukup? Oh, jadi cukup 1. Lah kalau butuhnya 2, minta 2, ya gak cukup dong. Hah? Nah, ini ya. Begini ya, yang dimaksudkan rezeki yang cukup itu adalah rezeki yang mencukupi dalam segala kebutuhan. Artinya tidak sampai ngutang. Sudah paham ya? Paham? Kalau kaya itu ya, kalau kaya itu rezekinya itu melebihi kebutuhannya, tapi dia itu makin tidak ingat kepada Allah.
Ya. Malah bisa-bisa dia merasa orang yang paling kaya. Ya, karena dia itu merasa orang yang paling kaya, akhirnya diberi azab oleh Allah, tidak pernah merasa cukup. Dibalik oleh Allah. Akhirnya apa? Berbuatlah sesuatu yang di luar jalur. Lupa diri. Sampai kekayaannya pun tidak menjadikan dia bahagia. Justru dia diberi kebahagiaan oleh Allah di dalam kesibukan sampai melupakan semuanya, keluarganya, ibadahnya. Betul apa tidak? Sampai makan bersama istri pun gak sempat. Diukur oleh uang keluarga, yang penting belanja cukup. Innal insana la yatgha ar-ra'ahustal ini. Orang ini akhirnya apa? Dihantui. Kalau takut melarat itu boleh. Ya Allah, saya jangan melarat. Tapi ini bukan takut melarat, dihantui melarat. Walaupun numpuk-numpuk dunianya, takut. Apa tandanya? Kalau orang itu dihantui oleh satu kemelaratan. Kemarin untungnya 1.000, sekarang untungnya 900. Na'udzubillah, masya Allah. Susahnya ya lebih melebihi orang-orang yang rugi. Ayo ngomong. Susahnya kemarin 1.000, sekarang 900. Jangan lagi rugi, cuman dikurangin 100 oleh Allah. Ini tandanya. Disimpan dunia ini. Makin kikir. Sudah, anaknya berdoa secara hakikat gak didengar orang tuanya. Kapan bapakku mati? Cepat aku dapat warisan. Ya bukan dia yang berlebaran, anaknya nunggu. Didoakan cepat mati. Ya, ini permasalahan. Sudah, saya kembalikan lagi. Ingin kaya apa ingin cukup? Betul. Hah? Cukup kaya. Saya senang sama Pak Roy ini. Oke, Pak Roy, anggaplah ini malaikat Jibril turun. Tanya sama Pak Roy. Pak Roy, kalau memang ingin kaya, kira-kira Pak Roy itu kayanya ingin berapa? Enggak bisa jawab. Ya. Jawabannya hanya satu. Kayanya kaya itu sampai seberapa? Sampai dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Itu orang kayanya kaya. Lupa. Ya. Sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, 1 ingin rezekinya lapang, nomor 2 cukup. Kalau sudah cukup, nomor 3 orang itu ingin apa? Ingin semua keinginannya diberi oleh Allah. Ya. Nomor 4 ingin diampuni dosanya. Nomor 5 ingin apa? Ingin diterima tobat. Sudah ingin itu? Sudah. Ya, 5. Cukup? Cukup. Ya. Semua ini dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak pasti. Silahkan. Ya. Pak Roy, Pak Diki, Habib nangis-nangis. Ya, ingin rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senangis-nangis bagaimanapun dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kata Allah, masih nunggu saya. Kalau saya mau saya kasih, kalau enggak tidak. Mau apa? Nangis nanti malam, jungkir balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya.
Mau kaya, dijawab oleh Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadli insya'a, kata Allah. Iya, akan aku beri kaya, kata Allah, kalau aku mau. Silakan Pak Roy, mau kaya kayak Lim Siliong? Belum tentu. Pokoknya saya ingin terkabulkan segala permohonan saya, dijawab oleh Allah, fayakshifu ma tad'una ilai insya'a, kalau saya mau. Mohon ampun kepada Allah, dijawab oleh Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kalau aku mau mengampuni. Mau bertobat, dijawab oleh Allah, wa yatubu ala mayyasha, semuanya belum pasti. Yang pasti cuma satu saja, la in syakartum, syukur. Jadi semua ini, kalau gitu orang-orang sekarang ini sampai kejadian seperti ini karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini dan konglomerat kita ini tamak dan karena tidak bersyukur. Kok sampai rame begini Yai? Kok sampai timbul macam-macam disiksa? Ini sudah bukan merupakan ujian, bukan merupakan musibah lagi ini Kiai. Apa? Ini merupakan siksa. Benar kalau Anda mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupanmu, kamu mau bersyukur kepada Allah. Ini permasalahannya. Oke, you understand? Ya. Jadi jangan berharap, ya apa itu orde lama, apa itu orde baru. Sekarang orde apa ini? Hah? Apa orde apa? Yang direformasi itu siapa? Mau reformasi keadaan, mau reformasi orang lain, dirinya sendiri nggak direformasi. Hah? Nggak ada bedanya. Nggak perlu orde. Ya, kalau masih kena penyakit tidak bisa bersyukur dan tamak rakus, membentuk kroni-kroni sendiri, tetap akan kembali seperti ini. Ini sudah dari Allah, bukan dari kita. Ya, siapapun pemimpin kita. Nah, jadi dikembalikan lagi apa? Bersyukur. Kira-kira Pak Roy bisa bersyukur apa enggak? Hah? Jangan barangkali. Mulai kecil sudah makan nikmat Allah kok baru barangkali. Yang benar aja loh. Main spekulasi ini. Coba gimana kalau bersyukur? Ya. Tadi dijawab ma fa'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Gimana? Hah? Susah? Belum bisa bersyukur? Kenapa kok kita itu belum bisa mengakui bersyukur kepada Allah? Karena kuncinya nikmat sendiri belum sempat kita syukuri. Itu Pak Roy. Coba saya urut satu. Kira-kira bagaimana? Kita kaya, cukup segalanya, tapi na'udzubillah mati tidak membawa iman. Kita tidak punya apa-apa, tapi mati membawa iman. Memilih mana? Yang nomor 2. Kita tidak punya apa-apa tapi seger waras. Ya. Diberi kekayaan, punya pesawat 10 tapi sakit gigi terus. Pilih mana? Loh, pilih seger waras. Ini kunci-kunci ini loh. Sudah? Nomor 3. Kita diberi
Cukup apapun oleh Allah tapi tidak selamat. Tidak diberi apapun tapi selamat. Pilih mana? Hah? Jangan diketawakan, ini kuncinya syukur. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.